Baiklah, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku semua kelas 10 MIPA yang saya banggakan. Mudah-mudahan kalian semua dalam lindungan Allah dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sengaja Bapak mengajak siswa-siswi semuanya untuk bisa beradaptasi dengan kondisi yang saat ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Nah, ini jangan sampai menjadi halangan bagi kita bahwa dengan adanya COVID sehingga pembelajaran ada keterbatasan, itu jangan sampai ada asumsi seperti itu. Namanya pembelajaran itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Justru dengan adanya musibah seperti ini, kita semuanya bisa berproses, berpikir untuk bagaimana kita bisa melakukan yang terbaik. Nah, melalui pembelajaran daring ini tentunya jangan sampai ada yang merasa berkeberatan. Justru dengan adanya pembelajaran daring seperti ini menambah wawasan kita untuk lebih lebih meningkatkan kompetensi kita masing-masing. Ingat, ini kita masuk pada era yang namanya era revolusi digital. Kalau dulu itu ada yang namanya revolusi industri, kalau dalam proses pembelajaran dulu pernah disampaikan ada namanya revolusi industri. Nah, sekarang ini kita masuk pada era revolusi digital. Mau tidak mau, semua aspek kehidupan kita akan terkait dengan yang namanya digital. Nah, oleh karena itu, anak-anak sekalian, sebenarnya penghematan waktu, penghematan biaya dalam hal apapun dalam melakukan kegiatan aktivitas yang terkait dengan aktivitas kita justru akan lebih efisien. Kita hanya perlu pusat data, tidak perlu materi lainnya. Nah, dalam proses pembelajaran, Pak Menteri juga sudah mengatakan bahwa kita ada merdeka belajar. Artinya merdeka bukan berarti bebas kita tidak belajar, tetapi kita dapat menggunakan akses pendidikan apapun yang terkait dengan digital yang bisa kita manfaatkan. Ingat, belajar itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Tidak harus tatap muka. Kalau memang pembelajaran daring ini bisa dimaksimalkan, tentunya tidak kalah pentingnya ilmu yang kita dapat nantinya juga akan bertambah. Karena guru bukan sentral, ya, bukan sentral semua ilmu pengetahuan yang dia miliki. Guru punya keterbatasan, baik fisik maupun non-fisik. Namanya manusia tidak ada yang sempurna. Jadi kalau kita dapat menggunakan digital ini sebagai akses kita untuk mencapai kemampuan kita yang maksimal, maka tidak menutup kemungkinan namanya belajar daring juga akan kita mendapatkan ilmu yang lebih daripada kita tatap muka. Nah, untuk selanjutnya anak-anak sekalian, hari ini memang hanya saya batasi, saya belum masuk pada proses pembelajaran. Jadi nanti ada tugas UTS yang perlu kalian kerjakan sesuai dengan tugas yang sudah saya share di link Classroom. Nanti ada di tugas siswa, di situ kalian tinggal klik linknya, bisa dibuka jam 8.15 menit. Nanti ya tugasnya. Kalau sekarang belum bisa dibuka, masih saya tutup. Jadi nanti jam 8.15 menit kalian bisa mengakses linknya. Kemudian saya beri waktu habisnya jam 9.15 menit. Nah, anak-anak sekalian, sekedar informasi saja. Kalau pembelajaran daring seperti ini, sebenarnya kita tidak komunikasi seperti ini. Nanti diskusi juga bisa kita lakukan secara daring menggunakan aplikasi Zoom. Kalau misalnya anak-anak sekalian mau mencoba nanti seperti ini ya, nanti kita lihat. Jadi kita nggak perlu proyektor, nggak perlu papan tulis, nanti bisa tampil apa yang kita inginkan. Misal ini dalam proses pembelajaran. Saya ya.
Ini ada materi misalnya. Label. Ini misalnya ini ada materi terkait dengan Asmaul Husna. Kelihatan? Kelihatan. Sampai di layar kalian kan? Ya. Nah, nanti diskusi juga seperti ini. Nanti kalau diskusi, silahkan misalnya meneruskan proses diskusi, siswa-siswi semuanya bisa membuat aplikasi, nanti disimpan dulu di drive kalau di HP ya. Kalau misalnya menggunakan laptop bisa disimpan di file, nanti bisa ditampilkan. Nah, seperti ini. Ini materi pembelajaran tentang Asmaul Husna. Di sini ada peta konsep, proses-proses pembelajaran. Jadi ada KD, ada materi, kemudian ada evaluasi. Nah, evaluasi ini per KD nanti bisa ditampilkan. Jadi sebenarnya anak-anak sekalian, sebagaimana yang saya ulang-ulang bahwa proses belajar itu tidak terpaut oleh ruang dan waktu. Disilahkan karena ini dalam era revolusi digital, jadi mau nggak mau kita semua harus menyesuaikan dengan masanya. Nah, mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan hari ini. Jika ada hal yang perlu ditanyakan oleh anak-anak semua, saya persilahkan. Itu berarti nanti kita ngerjakan di classroom seperti itu semua, Pak? Ya, ada tugasnya lain. Di classroom menggunakan Microsoft form. Jadi nanti siswa-siswi semua bisa melihat berapa nilai yang Anda dapatkan. Jadi nanti di situ sudah ada waktu mengerjakan dan waktu habis. Kapan kalian mengerjakan? Tidak boleh mengerjakan 2 kali. Nanti kalau ada yang mengerjakan 2 kali, nanti saya